dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Provinsialat Sukarame, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Tuhan mau mengampuni kesalahan manusia. Suatu hari seorang pastor terkejut melihat seorang perempuan memasuki rumahnya. Perempuan itu membawa sejumlah pasir yang masih basah oleh air laut. Ia bertanya, "Tahukah pastor apa ini? Tahukah pastor mengapa saya membawa pasir ini ke sini?" Pastor itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu maksudnya. Ia menatap perempuan dengan pasir di tangannya itu dalam bingung dan diam. Lantas perempuan itu menjawab sendiri pertanyaannya, "Inilah dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya tidak terhitung banyaknya seperti pasir di laut. Bagaimana saya memperoleh pengampunan bagi semua dosa saya?" Setelah tahu maksudnya, pastor itu tersenyum. Lalu ia berkata, "Sekarang kembalikan pasir-pasir itu ke pantai. Buatlah gundukan, lalu duduk dan lihatlah bagaimana ombak datang dan mengikis habis gundukan itu perlahan-lahan tapi pasti. Itulah cara kerjanya pengampunan Tuhan itu. Belas kasihnya seluas lautan. Menyesallah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni engkau." Perempuan itu terharu mendengar penjelasan pastor itu. Ternyata belas kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia mengampuni dosa umatnya, betapapun banyak dan besarnya dosa manusia itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang merasa bahwa Tuhan akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang yang melakukan banyak dosa. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu sebagai seorang hakim yang kejam, yang selalu menjebloskan para penjahat ke dalam penjara. Karena itu orang merasa sangat takut kepada Tuhan. Orang yang berdosa tidak berani dekat dengan Tuhan. Kisah tadi menunjukkan bahwa anggapan seperti itu tidak benar. Ternyata Tuhan begitu baik. Tuhan lebih suka mengampuni daripada menghukum mereka yang bersalah. Tuhan lebih suka memberikan jalan keluar bagi para pendosa daripada menutup belas kasih-Nya terhadap orang yang berdosa. Bagi Tuhan lebih baik satu orang berdosa yang bertobat daripada 1000 orang yang menganggap dirinya baik dan suci. Namun Tuhan juga menuntut dari setiap orang hati yang mau kembali kepadanya. Rahmat pengampunan baru memiliki daya guna yang kuat ketika orang yang berdosa mengungkapkan pertobatannya dalam hidup yang nyata. Pertobatan itu tidak hanya kata-kata di mulut. Pertobatan itu mesti ditunjukkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, kalau ini terjadi, maka pengampunan dari Tuhan dapat terwujud dengan baik. Mari kita hidup baik di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita saling mengampuni karena Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat.
Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.